Ya pemirsa, kita masih ngobrol bareng dalam DK Show. Kalau bicara tentang ibu kota Jakarta, Prof, ada lagu yang siapa suruh datang Jakarta kan? Itu beken banget tuh zaman, ya waktu saya masih kecil sih sering dengar gitu. Siapa suruh datang Jakarta? Pokoknya resiko ditanggung sendiri begitu kan? Dan abis lebaran biasanya pendatang baru banyak yang akhirnya memilih bahwa Jakarta sebagai tempat untuk mewujudkan mimpi mereka. Masih layakkah itu sampai sekarang kita jadikan? Ya sebenarnya gini, pada saat di tempat di mana dia berasal, pekerjaan itu terbatas, penghasilan juga sangat terbatas, derap ekonomi juga sangat-sangat terbatas. Maka harapan untuk masuk ke Jakarta itu menjadi salah satu yang paling menarik buatnya. Walaupun begitu ke Jakarta apakah terus terrealisir itu belum tentu, tapi yang terjadi adalah harapan dia bisa melakukan perubahan dan mungkin kalau toh terrealisasi itu ada tenggang waktu. Pada saat kita datang ke suatu tempat kan tentu dia punya jaringan. Jaringannya semakin kuat, maka dia kemungkinan untuk ke sana itu juga semakin kuat juga. Artinya mau kota yang manapun dipilih tetap harus ada perencanaan kan? Paling tidak, makanya Lebaran ini menjadi bagian yang penting ya, karena pada saat orang mau datang ke sini, orang kan akan bertanya, saya di mana harus tinggal? Terus siapa kira-kira yang akan memberi informasi tentang pekerjaan. Nah, bicara soal bagaimana merencanakan segala sesuatunya, bukan cuma soal keuangan, hal-hal yang harus kita siapkan. Saya sudah ngundang satu tamu lagi nih, Mas Imam. Kita ngobrol bareng dengan tamu saya, kita undang Mike Rini. Oke, silahkan. Mbak Mike, apa kabar? Baik. Yang tua dulu ya. Oh iya. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Monggo, bebas fraksi di sini. Ya? Nah, yang penting jangan duduk sini. Ya. Mbak Mike ini sudah di sini, Mas Imam. Sebelum ngobrol, saya mau ajak Anda berdua kita lihat sebuah tayangan VT berikut ini dulu ya. Habis itu kita ngobrol. Kita lihat sama-sama VT berikut ini. Mbak Mike, sebenarnya kalau bicara soal pindah, ya saya mau tanya dulu, Anda asli mana? Kalau lahir sih besar Jakarta. Oh, orang Jakarta. Iya, tapi orang tua dari Jawa ya, sama Lampung. Jawanya mana? Jawanya Kutoarjo. Oh, Kutoarjo. Lampungnya? Lampungnya itu di Bandar Lampung ya. Jadi di mana kampung halamannya? Kampung halamannya tadi saya nanya gitu mudik, juga. Mudik jadi ada dua. Kalau nggak ke Kutoarjo, berarti ke udah mulai kayak Bandar gini. Lampung, Tanjung Karang. Ini ya. kampung halaman galau ini. Tapi kalau misalnya menganggap pulang itu kemana? Ke Jakarta atau ke kampung orang tua? Ke kampung orang tua ya. Yang mana? Jadi ke Kutoarjo biasanya. Biasanya lebih cenderung ke bapak ya. Oh gitu. Iya. Ke Kutoarjo itu pulang atau dari Kutoarjo merasa pulang ke Jakarta? Kalau ngikut orang tua berarti ya berasa kampung halamannya di sana. Memang itu udah tradisi ya, tiap berapa tahun sekali pasti pulang. Ya, gitu. ini beda. Kalau Mas Imam tadi kampungnya banyak soalnya. Kampungnya banyak. Kampungnya global apalagi. Warga Kampungnya dunia. tentu Banjarnegara, karena kecil ya, primary socialization di situ gitu. Tapi kalau mau dia anggap mana yang betul-betul kampung, ya di mana bumi pertanyaan dipijak. itu yang nggak tepat juga ya, karena kita sudah menjadi Indonesia, seperti Anda udah mulai Indonesia. Nanti generasi berikutnya mungkin Manado, Padang atau jadi udah mulai campur-campur. Ini kan bicara tentang bagaimana mewujudkan mimpi. Kalau Anda lebih merasa sukses seperti sekarang ini kalau tinggal di Jakarta atau di mana tadi Kutoarjo atau di Bandar Lampung misalnya? Ya.
Jadi kalau saya, apa yang membuat saya menjadi saya yang seperti sekarang itu tentunya berasal dari ajaran-ajaran orang tua ya. Jadi mereka banyak berkisah tentang kehidupan masa muda kecilnya, mereka, masa kecil ya. Bagaimana pada masa itu orang tua harus bertransmigrasi untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Yeah. Jadi dari kecil sudah diajarkan bahwa meskipun kamu perempuan, kamu harus punya mimpi, kamu harus punya cita-cita ya. Tapi memang di mana bumi dipijak gitu ya, di situ langit dijunjung gitu. Jadi di mana saja. Nah, buat saya namanya punya mimpi itu adalah sesuatu yang membuat hidup ini menjadi berarti. Jadi punya tujuan gitu ya. Yeah. Nah, orang bermigrasi juga begitu. Saya berkaca kepada orang tua saya. Dia pindah, kenapa sih udah dari Kutoarjo pindah ke Lampung, Sudah terus pindah gitu ke Jakarta. Dibilang enak banget, cari yang lebih enak tentunya. Dan saya lihat juga kebanyakan orang motivasinya pasti mencari penghidupan yang lebih baik gitu ya. Motivasi ekonomi berarti ya? Motivasi bisa macam-macam motivasi, tetapi secara umum kehidupan yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau untuk kebanyakan orang, terutama mungkin dari kampung ya, tentu untuk mencari membantu perekonomian keluarga di kampung halaman ya. Sama juga dengan bapak ibu saya dulu seperti itu. Tetapi pindah itu tidak sesuatu yang tanpa perencanaan. Jadi bermigrasi itu karena memang sudah ada pekerjaannya. Gitu ya. Sudah punya keterampilan, sudah punya pekerjaan, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian keluarga, di mana nanti uang dia dikumpulkan dibawa kembali untuk membangun kampung, itu bisa terjadi. Jadi tidak bisa memang bermigrasi itu kita seperti tiba-tiba punya keinginan terus langsung berangkat jalan gitu. Selagi Indonesia ini kota-kota itu begitu timpang ya, baik itu investasi ekonomi, fasilitas, infrastruktur, maka kecenderungannya itu ya kota-kota tertentu yang menjadi tujuan. Nah, oleh karena itu kalau seandainya kita ingin supaya nggak satu arah yang utama, misalnya hanya Jakarta aja atau Surabaya gitu, maka harus ada kebijakan yang membesarkan kota-kota menengah, kota-kota misalnya kayak Jakarta ini ada Cikampek, Purwakarta, Tasikmalaya, Cilegon misalnya gitu. Itu namanya aja ibu kota. Kan harus jadi ibu, harus yang bagaimana PAD ya yang 64 triliun ini itu dijadikan alat juga untuk menumbuhkan kota-kota yang lain. Sebagaimana ibu berusaha membesarkan anak-anaknya gitu kan. Nah, bukan itu baru bukan kayak ibu kos yang nagih uang kos kan. Nah, pertanyaannya Jakarta rela atau tidak gitu kan. Dan itu sebenarnya bukan tugasnya hanya Jakarta gitu kan. Kota-kota besar yang lain juga melakukan hal yang sama, tetapi pemerintah pusat harus punya perencanaan membesarkan kota-kota ini, minimal infrastruktur. Nah, ada yang berpikiran bahwa ke Jakarta cari duit, tapi Gubernur Ahok bilang yang masuk Jakarta harus bawa duit gitu kan. Nah, nanti Anda komentari setelah yang satu ini. Tetap bareng saya dalam DK Show.